langit Mekah tertulis lafaz Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah jutaan umat muslim yang sedang bertawaf mengelilingi Ka'bah, tiba-tiba langit berubah. Awan-awan bergumpal membentuk lafaz Allah tepat di atas Baitullah. Fenomena ini sontak membuat ribuan jamaah meneteskan air mata, bersujud syukur, dan mengangkat tangan berdoa. Benarkah ini tanda kekuasaan Nia yang ingin kembali menyadarkan umat manusia? Siang itu, suhu di Makkah menyengat seperti biasa. Ribuan jamaah tawaf di bawah terik matahari tanpa menyadari bahwa langit di atas mereka sedang merangkai kejutan langka. Perlahan, gumpalan awan membentuk pola yang tak biasa lafaz Allah. Dalam tulisan Arab terlihat jelas di atas Ka'bah. Ribuan mata menengadah. Beberapa mengusap mata, memastikan itu bukan ilusi. Tapi lafaz itu tetap ada, tetap utuh, dan semakin jelas seiring waktu berjalan. Sebuah keheningan mengisi suasana. Tidak ada kata yang bisa diucapkan selain takbir dan isak haru. Tangis pecah dari berbagai penjuru Masjidil Haram. Ada yang langsung bersujud, ada yang mengangkat tangan tinggi-tinggi, memohon ampun dan rahmat. Seorang ibu tua asal Surabaya gemetar dan berkata, "Ya Allah, sungguh Engkau maha hadir." Kejadian itu berlangsung sekitar 15 menit. Namun waktu seakan berhenti bagi para saksi mata. Mereka tahu ini bukan hal biasa. Ini adalah isyarat langit yang jarang sekali terjadi. Terlebih di tempat paling suci di muka bumi. Dalam hitungan menit, video dan foto-foto lafaz Allah di langit langsung menyebar ke seluruh dunia. Jamaah dari berbagai negara membagikan momen itu dengan caption penuh syukur. "Kami menyaksikan tanda kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri," tulis salah satu jamaah asal Pakistan. Media sosial dipenuhi doa-doa dan takbir hashtag seperti langit Ka'bah, Allah is great, dan Makkah Miracle langsung menjadi trending topik. Bahkan beberapa tokoh dunia Islam turut memberikan komentar menyentuh. Fenomena ini juga diberitakan oleh berbagai media Islam ternama seperti Al Jazeera, Anadolu, dan Al Arabia. Mereka menurunkan laporan eksklusif tentang pengalaman para jamaah, termasuk kesaksian mereka akan suasana spiritual yang luar biasa saat lafaz Allah muncul di langit. Tak sedikit pula netizen yang mengaku merinding saat menyaksikan rekaman video tersebut. Bahkan banyak yang menangis meski hanya melihatnya dari layar ponsel. Fenomena ini mengguncang dunia, tak hanya secara visual, tetapi juga batin umat Islam. Beberapa jamaah haji asal Indonesia turut menjadi saksi peristiwa ini. Dalam sebuah wawancara, Pak Anwar, jamaah asal Medan, menceritakan detik-detik ketika ia menyadari bahwa langit di atas Ka'bah membentuk lafaz Allah. "Saya langsung menangis, seluruh tubuh saya bergetar, tidak kuat menahan haru." Jamaah asal Bandung bahkan mengaku pingsan karena terlalu emosional. "Saya merasa Allah benar-benar hadir di atas sana. Hati saya terasa sangat damai. Seakan dunia berhenti untuk memberi ruang bagi kita semua kembali ke fitrah," katanya. Jamaah-jamaah lainnya juga membenarkan suasana berubah secara drastis. Angin berhenti, burung-burung tampak berputar di atas Ka'bah, dan keheningan menyelimuti seisi masjid. Bukan ketakutan yang muncul, melainkan rasa cinta yang begitu mendalam kepada Sang Pencipta. Banyak jamaah yang setelah itu tidak mampu berkata-kata. Mereka hanya menangis dan duduk berzikir sambil menatap langit. Momen itu membekas di hati mereka dan menjadi kenangan spiritual yang tak akan pernah terlupakan. Setelah kejadian itu, sejumlah ulama Makkah menyampaikan pandangan mereka dalam khotbah dan ceramah. Syekh Abdul Wahid mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah kebetulan. Ini adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang disebut dalam Al-Qur'an, ujarnya. Beliau menambahkan bahwa bentuk lafaz Allah yang muncul bukan untuk membuat manusia kagum, tapi agar kita semakin bertakwa dan tidak lalai. Allah sedang menunjukkan bahwa Dia Maha Melihat dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Para ulama juga mengingatkan umat Islam agar tidak menjadikan fenomena ini sebagai sekadar tontonan atau hiburan semata. Ini adalah momen perenungan yang harus diresapi dengan hati yang bersih. Berbahagialah mereka yang menjadikan momen ini sebagai langkah awal untuk hijrah, untuk lebih taat, lebih jujur,
dan lebih cinta kepada Allah. Satu guru besar dari Universitas Ummul Qura. Sebagian kalangan mulai mengaitkan peristiwa ini dengan tanda-tanda akhir zaman. Dalam beberapa hadis, disebutkan bahwa menjelang akhir zaman, langit akan menampakkan tanda-tanda yang menakjubkan. Meskipun kita tak boleh sembarang menafsirkan. Kejadian ini membuka ruang perenungan yang dalam. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa bentuk lafaz Allah di langit bukan hal yang bisa diciptakan oleh manusia. Awan tidak bisa diatur sesuai kehendak manusia. Ini adalah kehendak ilahi yang melampaui logika. Namun kita harus hati-hati dalam menanggapi. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kiamat sudah dekat. Tapi boleh jadi ini adalah bentuk kasih sayang Allah agar umat Islam tidak semakin jauh darinya. Langit yang memanggil kita dengan kalimat Allah adalah panggilan untuk hati yang mulai keras. Agar kita kembali lembut, tunduk dan patuh pada perintahnya. Beberapa pakar cuaca dan ilmuwan di Arab Saudi mencoba memberikan penjelasan ilmiah. Namun mereka mengakui pola awan kali ini tidak bisa dijelaskan dengan teori cuaca biasa. Tidak ada fenomena angin atau kelembaban yang mampu membentuk pola lafaz yang begitu presisi. Profesor Abdullah dari Pusat Riset Cuaca Saudi mengatakan, kami tidak menemukan alasan teknis atau alamiah kenapa awan bisa membentuk lafaz tersebut. Ini benar-benar di luar kendali sains. Hal ini pun semakin menguatkan kepercayaan masyarakat bahwa kejadian ini memang adalah keajaiban. Campur tangan Allah untuk menunjukkan kebesarannya. Di tengah zaman yang penuh fitnah ini, fenomena ini menjadi bukti bahwa ada hal-hal yang tak bisa disentuh oleh logika manusia. Keajaiban masih nyata bagi mereka yang memiliki hati yang bersih pasca kejadian tersebut. Banyak jamaah yang mengaku merasa lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah. Mereka mengaku menjadi lebih semangat dalam beribadah, lebih banyak berdoa, dan lebih khusyuk dalam zikir. Salah satu jamaah dari Malaysia mengaku ia langsung bernazar untuk mengubah gaya hidupnya setelah pulang dari Makkah. Saya ingin menjadi muslim yang lebih baik. Allah sudah memberi saya kesempatan melihat tandenia secara langsung. Beberapa jamaah juga menggelar doa bersama dan tadarus Al-Quran di hotel tempat mereka menginap. Mereka merasakan hawa keberkahan yang sangat kuat menyelimuti Makkah beberapa hari setelah fenomena tersebut. Ini membuktikan bahwa tanda dari langit bukan hanya keajaiban visual, tetapi membawa transformasi ruhani yang nyata bagi para hamba yang ingin berubah. Fenomena ini menjadi pemicu doa yang membanjiri langit. Jamaah dari berbagai penjuru dunia mengangkat tangan dan berharap semoga Allah segera menurunkan pertolongannya atas segala penderitaan umat Islam. Doa-doa dipanjatkan untuk Palestina, Yaman, Suriah, Rohingya, dan seluruh negeri yang sedang dilanda ketidakadilan. Lafaz Allah di langit menjadi pemantik semangat, ukhuwah dan solidaritas umat. Islam kembali tersentak bahwa kita harus bersatu, tidak lagi tersirai bera karena perbedaan mazhab, suku, atau bendera. Kita adalah satu tubuh yang terhubung oleh kalimat La ilaha illallah. Semoga dengan hadirnya fenomena langit ini, kita semakin bersatu dalam doa, dalam aksi, dan dalam cinta kepada sesama muslim. Generasi muda Islam yang selama ini teralihkan oleh dunia digital juga ikut merespon fenomena ini. Banyak dari mereka mulai mempertanyakan tentang kebesaran Allah, mencari jawaban dalam Al-Quran, dan mulai tertarik belajar agama lebih dalam. Fenomena langit ini telah menjadi bagi anak muda untuk tidak lagi lalai. Dunia tidak hanya tentang konten hiburan, tapi juga tentang perjalanan menuju akhirat. Ini adalah kesempatan emas bagi para dai dan ustadz untuk menyampaikan dakwah dengan pendekatan yang lebih menyentuh, karena saat hati sedang tersentuh, ia akan lebih mudah menerima kebenaran. Semoga generasi ini menjadi generasi yang mengangkat kembali kejayaan Islam dengan ilmu dan akhlak mulia. Ada begitu banyak hikmah dari kejadian ini. Di antaranya adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di tengah dunia yang mulai lupa kepo dunia, Allah tetap hadir dengan cara yang paling indah. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia dekat, Maha Pengasih, dan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah. Bagi siapapun yang masih hidup, pintu taubat masih terbuka lebar. Jangan tunggu keajaiban berikutnya untuk mulai berubah.
Karena bisa jadi momen ini adalah kesempatan terakhirmu untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Seluruh dunia Islam, para ulama dan cendekiawan mulai mengangkat suara. Fenomena lafaz Allah di atas Ka'bah bukan hanya menjadi simbol keagungan, tapi juga peringatan yang menggetarkan jiwa. Banyak yang menyebut kejadian ini sebagai peringatan langsung dari langit, seolah-olah Allah sedang memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Bukan sekadar mukjizat visual, tapi sebuah pesan mendalam yang tak bisa diabaikan oleh hati yang masih hidup. Di beberapa mimbar masjid, khotbah Jumat Minggu itu menjadi sangat emosional. Para khotib menyampaikan bagaimana tanda-tanda seperti ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, agar tidak terus terjerumus dalam kelalaian. Lafaz yang terbentuk di langit menjadi saksi bahwa Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Ini bukan hanya untuk jamaah yang menyaksikannya langsung di Makkah, tetapi juga untuk seluruh umat Islam di penjuru bumi. Media-media Islam pun turut menyebarluaskan tafsir dari para alim ulama mengenai fenomena ini. Ada yang mengaitkannya dengan kondisi umat Islam yang sedang terpecah belah. Ada juga yang menyebutnya sebagai awal dari tanda besar sebelum akhir zaman. Namun, satu hal yang mereka sepakati, ini adalah panggilan spiritual yang sangat kuat. Hanya hati yang keras yang tidak akan tergugah oleh peristiwa sehebat ini. Ulama ternama dari Indonesia, Timur Tengah, hingga Afrika menyampaikan pernyataan serupa bahwa dunia sedang dipanggil untuk kembali kepada nilai-nilai tauhid dan ketundukan sejati kepada Allah di tengah kemajuan teknologi dan krisis akhlak. Munculnya lafaz Allah di langit. Ia hadir tepat di atas tempat paling suci di muka bumi, menjadi tanda bahwa saatnya manusia kembali beriman secara utuh. Fenomena ini pun memicu reaksi global dari umat muslim. Di banyak negara, masjid-masjid mulai dipenuhi oleh orang-orang yang sebelumnya jarang sholat. Kajian agama dan kelas-kelas tahsin dipadati oleh mereka yang merasa tersentuh oleh apa yang terjadi di Makkah. Di media sosial, jutaan orang menulis status taubat, mengunggah doa-doa, dan mengajak sesama untuk memperbaiki diri. Seolah-olah dunia Islam mengalami kebangkitan spiritual yang tak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, di negara-negara mayoritas non-muslim, berita tentang lafaz Allah di langit tersebar luas dan memicu rasa penasaran. Banyak yang akhirnya tertarik mempelajari Islam, tak sedikit pula yang akhirnya memeluk agama ini setelah menyaksikan keajaiban tersebut. Fenomena ini menjadi semacam dakwah global yang tidak dirancang manusia, melainkan disusun langsung oleh kehendak ilahi. Sebuah pelajaran bahwa kebenaran tidak butuh pembelaan manusia, jika Allah sendiri yang menampakkannya di Arab Saudi. Pengelola Masjidil Haram mengakui bahwa hari itu adalah salah satu yang paling sakral dalam sejarah. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kegaduhan, hanya air mata, takbir, dan istighfar yang terus menggema. Banyak jamaah yang sujud dalam waktu yang sangat lama, tak mampu berkata-kata, hanya menangis dalam keheningan. Semua merasa dipeluk oleh kasih sayang Allah secara nyata. Fenomena langit itu telah selesai, namun jejaknya masih terasa hingga kini. Ia meninggalkan bekas dalam jiwa jutaan manusia, seperti cahaya yang tidak padam. Ia menumbuhkan semangat baru untuk hidup lebih taat, lebih berserah diri, dan lebih mencintai Allah. Sebuah mukjizat yang membuktikan bahwa Allah tak pernah jauh. Bahkan ketika manusia merasa paling tersesat, fenomena munculnya lafaz Allah di langit Makkah bukan sekadar keajaiban visual, melainkan teguran lembut namun kuat dari Sang Pencipta. Dunia sedang dilanda ketidakpastian, peperangan, krisis moral, bencana alam, dan kehancuran spiritual yang semakin meluas. Di tengah semua itu, Allah menunjukkan tanda yang tak bisa ditafsirkan dengan logika biasa tanda agar manusia kembali menyadari siapa dirinya dan kepada siapa ia harus bersujud. Kita hidup di zaman di mana teknologi begitu maju, tapi keimanan mudah rapuh. Saat berita palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran, Allah menampakkan kebenaran yang tak bisa disangkal. Lafaznya yang terpampang di langit menjadi tamparan halus bagi hati yang tertidur. Ia bukan ditujukan hanya bagi mereka yang ada di Makkah, melainkan bagi kita semua yang hidup jauh dari tanah suci, namun tak pernah jauh dari pengawasannya. Sudah saatnya kita merenung, bukan hanya sekadar terkesima. Apakah hidup ini benar-benar kita isi dengan ketaatan, ataukah
kita hanya larut dalam rutinitas dunia. Tanda ini adalah undangan untuk hijrah, untuk bangkit, dan untuk berubah. Kita tak tahu apakah akan ada tanda semacam ini lagi di masa depan. Tapi yang pasti, kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada selama napas masih berhembus dan hati belum mengeras. Maka mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada syalat, kembali kepada doa-doa di sepertiga malam, kembali kepada Allah yang Maha Mengasihi. Karena ketika langit bersaksi dengan lafaz naya, maka bumi pun harus menjawab dengan sujud dan taubat yang sungguh-sungguh dari para penghuninya. Sahabat sekalian, siapapun yang menyaksikan video ini, semoga hati kita semua tersentuh. Tanda ini bukan hanya jadi bahan cerita, tapi benar-benar menjadi cahaya yang menuntun langkah kita menuju ridha Allah. Dan bagi yang telah menyaksikan sampai akhir, mari kita aminkan bersama. Ya Allah, pertemukan kami dengan tanah suci-Mu, jadikan kami hamba yang Engkau cintai, dan matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.